termaktub di pasal 36 tuh. Waduh. Pasal 36 fidusia itu Sudah dia menyampaikan bahwa tidak diperbolehkan menggadaikan, mengoper alih, ya kan, bahkan itu juga menyewakan. Kesepakatan awal tidak boleh berkhianat Sobat Honda. Oh gitu ya? Iya, nggak boleh Pak, nggak baik gitu ya. Ini kayaknya curhat nih. Berikan siapa yang berianak malah? Ya, kita sealun aja lah Pak ya. Kalau orang bilang cari penyakit kalau gitu. Waduh, cari penyakit ya Pak. Cari penyakit. Kacau tuh. Apalagi sudah masuk ke ranah hukum kan. Ya. Welcome to Otomotif Samprima Podcast. Salam satu hati, selamat pagi sahabat Honda. Hai, kembali lagi bersama Lala di Asap Otomotif Samprima Podcast. Nah, apa kabar nih sahabat Honda semuanya? Semuanya sehat selalu ya. Nah, untuk hari ini Lala ditemani oleh tamu spesial. Kira-kira siapa coba orangnya? Langsung kita sambut. Selamat pagi Pak Rudi. Pagi Mbak Lala, salam sehat, salam sahabat Mbak Lala. Salam sehat, salam sahabat. Ya. Oke, nah teman-teman nih mungkin ada yang mau kenalan sama Pak Rudi. Pak Rudi boleh silakan. Boleh, saya Rudi Sumaryadi, saya adalah BMSSD di Adira Finance. Oke. Mungkin itu Mbak Lala ya. Oke, di Adira Finance ya Pak Ya. ya. Nah, apa kabar nih Pak Rudi Pak? Alhamdulillah sehat, harus Alhamdulillah. sehat nih, harus Sehat sehat selalu ya, ya, Pak, sehat-sehat selalu, Mbak Lala sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak, saya Baik, juga. Alhamdulillah. Kebetulan kan untuk cuaca sekarang kan tidak menentu ya Pak, Betul. jadi kita harus saling menjaga kesehatan. Ya. Jangan lupa makan siang Mbak. Iya, udah waktu makan siang. Iya. Oke, nah Bapak untuk kegiatannya apa aja nih sekarang, lagi sibuk apa Pak Rudi? Saya saat ini adalah mengelola menjadi pimpinan di salah satu cabang di Adira Finance. Saya karyawan mungkin sekitar dengan collection sekitar 200 manpower ya. Tiap hari aktivitasnya itu aja mengawal tim ya. Mengawal tim ya, dalam di perusahaan Adira gitu. Oke, baik. Pak sibuk sekali nih Pak Rudi untuk Ya, kegiatannya ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, nah Bapak untuk kali ini nih untuk di podcast Asap, Alam mau diskusi nih, ngajak Pak Rudi untuk Oke. diskusi, Iya, ngobrol iya, bareng iya, mengenai kredit ya Pak ya. Oke, siap. Oke, nah Bapak nih menurut Pak Rudi sendiri untuk kredit itu apa sih Pak? Kredit pembiayaan motor itu sebenarnya fasilitas pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh si calon nasabah untuk mendapatkan kredit motor dengan cicilan, dengan angsuran. Jadi nasabah bisa memiliki kendaraan motor dengan cara dicicil, gitu sih. Oke. Jadi bisa meringankan juga ya Meringankan, Pak ya? meringankan. Jadi apa namanya, yang harusnya pembelian cash kan mungkin harus nabung berapa lama ya Pak ya? Iya, kalau Nah. itu dengan memberikan DP dia akan ringan gitu. Dan Oke. keuntungannya barangkali kalau keuntungannya dengan mengangsur, dia akan juga bisa mengelola keuangan keluarganya. Oke, jadi Iya, memanage mengangsur. keuangannya lebih Iya. mudah karena dibantu fasilitas dari Adira ya Pak. betul. Kemudian dengan mengangsur dia juga bisa uangnya tuh bisa digunakan untuk modal usaha dan lain Oke. sebagainya. Oke, gitu. jadi pengalokasikan dananya juga cukup bisa termanage untuk yang ini untuk bayar apa mungkin ya Pak, Betul, ini betul. cicilannya, ini Betul. bisa keuangan kebutuhan yang Betul, lain gitu. betul. Dan Wah, kebutuhan bagus terhadap juga. motornya juga, terhadap kendaraan yang diinginkan juga terwujud. Terwujud juga ya Pak. Saling Oke. bantu. Wah, bagus banget tuh ya Pak ya. Nah, kalau misalkan di Adira sendiri nih persyaratan untuk kredit motor ada apa nih Pak? Persyaratan kredit secara dokumen atau secara ini nih, secara Mungkin secara general dulu deh. persyaratan kredit ya mereka Dari harus nasabahnya. secara ini harus cakap hukum. Cakap hukum. Cakap apa tuh, hukum, Pak? cakap hukum itu ya kalau anak di bawah umur ya nggak boleh. Oh, nggak boleh ya Pak ya? Oke. Gitu. Yang boleh di mana nih Pak? Yang boleh itu ya cakap di mata hukum itu ya minimal usia misalnya 21 tahun itu boleh. 21 tahun. Atau di bawah 21 tahun tapi dia sudah menikah. Oh, sudah menikah di Boleh. bawah 21 tahun tetap boleh ya Pak ya? boleh. Oke. Gitu, itu persyaratan secara umum aja ya. Mm-mm. Gitu. Dan warga negara Indonesia barangkali itu ya. Oke. Mungkin itu. Berarti cukup mudah ya Pak untuk persyaratannya? Sangat mudah. Sangat mudah sekali. Cukup di umur 21 tahun atau mungkin yang di bawah 21 tahun sudah menikah sudah bisa ya Pak? Bisa untuk melakukan cakap di kredit mata motor? hukum gitu. Waduh, itu sangat mudah sekali ya Pak. Nah, kalau untuk dokumennya sendiri nih ada apa aja nih Pak yang Nah, harus disiapkan? dokumen persyaratan kredit itu misalnya kredit ya secara umum
kartu tanda penduduk si KTP. pemohon maupun Oke. si penjamin Oke. atau pemohon dengan pasangannya, karena harus ada persetujuan kan? Oh iya betul. Dengan apakah persetujuan dari si pasangannya, kemudian juga kartu keluarga dari si pemohon itu, kemudian juga surat keterangan bukti kepemilikan rumah, karena dia kepemilikan rumahnya ada apa enggak gitu. Oh gitu. Kemudian juga ada bukti usaha atau bukti penghasilan. Nah, itu yang mendukung ke persyaratan kreditnya seperti itu. Yang nantinya kan akan dianalisa dari data dan informasinya akan dianalisa. Mungkin berbeda juga nanti perlakuan beberapa dealer katakan gitu, berbeda itu. Oh berbeda untuk dirinya sendiri ya Pak? Berbeda. Ada yang mungkin hanya cukup KTP KK, ya tergantung nanti dari kualitas kredit dari si dealer tersebut. Contoh misalnya beberapa dealer katakanlah Saham Prima saat ini misalnya persyaratannya hanya KTP KK. Wah mudah sekali hanya KTP KK Pak. Kenapa? Platinum lah. Platinum. Itu didukung karena dari sisi sales dan dari sisi kualitasnya. Oke, jadi sangat untuk mudah di sebenarnya. Saham Prima karena kualitasnya sudah baik, penjualannya juga sudah baik, kita menjadi predikat platinum ya Pak ya? Platinum saat ini mudah-mudahan bisa dipertahankan. Waduh, hebat sekali ya Pak. Iya, Karena iya. untuk platinum cukup ini juga ya Pak ya, untuk kualitas penjualan juga harus baik ya Pak. Ya. Jadi kalau misalkan persyaratannya jadi mudah karena hanya butuh KTP dan KK aja ya Pak ya. Ya, dari sisi persyaratan. Oke. Betul. Nah kalau misalkan Pak untuk DP minimumnya nih untuk sepeda motor itu berapa nih Pak kira-kira? DP minimum itu saat sekarang yang berlaku di Honda itu 10%. 10%. 10%. Tapi sebenarnya pada saat analis kredit kita melakukan suatu analisa tentu akan mengaitkan kepada kemampuan bayar juga dari gitu. si calon nasabahnya. Jadi tidak mutlak. Mungkin Mbak Lala masih single atau Saya single Pak kebetulan. Oh, alhamdulillah saya ketemu dengan Mbak Lala ya. Ya, Masih mungkin single. gimana nih Pak? Kalau teman-teman yang masih lajang mungkin untuk angsuran sepertiganya misalnya dari angsuran sepertiga, katakanlah ada DSA sepertiga, mungkin masih oke. Tapi kalau beban hidup dari si calon nasabah misalnya kebutuhannya banyak, mungkin hitungannya nggak seperti itu. Oh jadi memang disesuaikan dengan kemampuan si nasabahnya sendiri. Nasabahnya ya, sendiri, Wah, gitu. berarti Jadi tidak mutlak. Tidak mutlak ya. Berarti kita bisa masih memperhitungkan sendiri ya Pak. Ya. Nggak semua bisa meratakan. Ya, tapi umumnya si konsumen. DSR itu rasionya ya sepertiga lah. Sepertiga dari gaji. Masih oke. Semua hampir rata-rata semua segmen dari pegawai ataupun dari masyarakat ya sepertiga dari gaji sudah bisa. Oh gitu. Nah Pak kan tadi kan seperti saya bilang tadi kan saya masih single nih Pak. Oh, gitu ya. Nah betul. Nah siapa tahu kalau misalkan nanti saya sudah menikah nih Pak kan kebutuhan pasti jadi lebih banyak ya Pak untuk beli susu anak, beli makanan, beli baju pakai segala macam. Nah itu kalau misalkan saya seperti itu apakah tetap sama tuh Pak? Dari sepertiga gaji atau gimana Pak? Apakah ada perbedaan? Tentunya kan kalau sudah menikah Mbak Lala berarti kan penghasilannya juga akan lebih meningkat. Berarti sebenarnya peluang buat mengangsur lebih besar ya memungkinkan gitu. Karena kan si pendapatan si pemohon anggaplah Mbak Lala dengan si suami pasangannya itu kan akan digabung menjadi pendapatan double income-nya kan gitu. Oh gitu. Karena tadi seperti yang Bapak bilang kalau persyaratan dari pasangan itu harus juga ada ya Pak dilengkapi kan. Karena kan harus ada persetujuan. Iya, jadi masa Mbak Lala nanti mau ngeridit motor atau rumah ya kan suaminya nggak diajak-ajak bisa sampai rumah langsung tekan ya. Wah bagus banget. Baik juga. Oke. Nah kalau misalkan nih Pak mengenai DP tadi dan mengenai cicilan, kalau misalnya cicilan sendiri itu ada berapa jenis sih Pak? Maksudnya untuk tenornya nih ada sampai berapa? Oh iya, saya lupa. Ya itu tadi bahwa dengan mengangsur kendaraan itu kan keuntungannya kan tadi mungkin keuntungannya belum saya sebutkan. Jadi si nasabah ini bisa mendapatkan motor impiannya, motor Honda impiannya dengan cara mengangsur ya kan? dengan memberikan DP yang hanya 10% atau sekian persen, tapi dia mengangsur. Dan jumlah angsuran pun bisa dia pilih ya. Oh iya, bisa sesuai Pak? dengan kemampuannya. Oh gitu. Tentu, ya kan? Berapa nih Pak untuk yang tadi sepertiga dari kira-kira cukup nggak sih ngangsur segini ya kan? Nah ini sudah dipikirkan gitu. Kemudian juga
keuntungan yang lain itu juga dia bisa memilih tenor tadi yang Mbak Lala sampaikan. Bisa memilih tenor juga Tenor, Pak. ya. Waduh. Oh iya, saya nggak mau Enak lama-lama banget. deh, 11 bulan aja. Bisa tuh 11 bulan Pak. Oke. Mau 17 bulan, mangga Jalan. silakan. Mau 23 bulan sampai 35 bulan misalnya 3 tahun, Hmm. rata-rata 3 tahun sih ya, umumnya 3 tahun di motor. Kemudian juga keuntungan lain nih, kalau untuk yang kredit umumnya, mereka tuh diasuransikan Mbak. Diasuransikan Pak. Diasuransikan motornya. Beda lagi kalau Mbak Lala misalnya ngambil motor beli tunai, ya, mungkin bisa jadi diasuransikan atau umumnya nggak diasuransikan karena Umumnya beli tidak cash kalau kan. pembelian cash. Iya, karena kan si pemiliknya termasuk sudah pemiliknya. tunai ya, Betul. Pak, Tapi tunai kalau jadi untuk sudah. yang kredit itu sudah diasuransikan. Sudah pasti diasuransikan. Sudah diasuransikan. Waduh, enak banget ya Pak Oh ya, ya. tambahan lagi satu Apa lagi. tuh Pak? Juga di financing tertentu juga ada asuransi tambahan. Waduh, apa tuh Pak asuransi? Misal contohnya dia membeli asuransi tambahan dengan premi 100.000 nih 1 tahun. Jika terjadi sesuatu hilang, maka dia akan mendapatkan double claim. Double claim. Jadi kalau misalnya asuransi proses asuransinya normal, dia juga mungkin akan mendapat penggantian dari asuransi yang reguler, tapi juga dia ditambah dengan asuransi yang lainnya yang double Yang claim tadi tadi. tambahan Iya, itu ya. iya. Waduh, enak banget. Enak, Udah cicilan motor udah. Jadi kita bisa. merasa aman loh, Mbak. Iya betul. Aman. Jadi kita aware sendiri ya Pak Ya, ya. Nggak aman. perlu khawatir karena udah Betul, ada asuransi. betul, Apalagi tambahan betul. juga ya Pak. Betul. Oke, jadi asuransinya ini untuk cicilan ini selain bisa memilih ya Pak ya tadi untuk gajinya, bisa memilih tenor, dapat asuransi juga ya Pak. Ya. Waduh, benefitnya banyak banget berarti. Oke, nah kalau misalkan nih Pak konsumen ada yang telat bayar cicilan nih Pak, ada nggak sih Pak case-case seperti itu? Oh ya, dibilang ada saja. Barangkali Ada, kan ada. nasabah dalam prakteknya nasabah mungkin terganggu cash flow-nya dan sebagainya. Konsekuensinya ya pasti karena di perjanjian pembiayaan sudah termaktub ya bahwa kalau keterlambat itu pasti ada sanksinya, sanksi denda. Sanksi denda. Misalnya dendanya itu biasanya motor 5 per mil ya. Jadi kalau angsuran 700.000 ya 3.500 per hari. Oh, per Ya hari makanya kan 3.500. ya makanya dalam kesempatan ini nih kalau kita rugi lah tadi denda-denda Iya, kayak gitu ya. betul. Maksudnya kita udah prepare beberapa hari sebelum jatuh tempo bahkan harusnya sudah ditunaikan kewajibannya. Sudah, ya. Makanya penting buat kita pada saat kita mengangsur motor ataupun kendaraan lainnya gitu ya, diperhatikan tadi jumlah angsuran, jatuh temponya kapan, sesuai nggak dengan cash flow-nya betul. kita, itu kan penting itu. Sangat penting sekali ya Pak. Jangan sampai udah ngambil aja deh, kapan jatuh tempo terserah gitu kan. Aduh. Tiba-tiba Gawat, cash geder flow gitu ya, Pak, terlambat ya. gitu. Keterlambatan Apalagi ini nanti ya. kalau misalkan kita terlalu lama juga Pak menunggaknya, dendanya juga sama ya Pak ya. Tambah lagi. Jadi ya harusnya sih tidak. Harusnya Kalau tidak. memang sudah dipikirkan matang-matang gitu. Karena kan pada dasarnya prinsip dari perjanjian pembiayaan ini sebenarnya saling menguntungkan harusnya. Betul. Ya, tapi juga harus didasari oleh kesepakatan tadi ya, kesepakatan antara si financing sama si Nasabahnya sendiri. sendiri. Oke, jadi kalau misalkan mau mencicil motor nih, kita juga harus aware ya Pak sama Ya. pembiayaan. Tadi seperti disebutkan oleh Pak Rudi, ada tanggal jatuh temponya ya Betul. Pak ya. Mungkin ada jumlahnya juga dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari si nasabahnya sendiri. Betul. Jadi kita bisa aware tuh Sobat Honda. Nah, kalau misalkan nih Pak, ada case contoh konsumen ini nggak sanggup nih Pak ngelanjutin untuk cicilan motornya sendiri. Lalu ada oknum atau orang tertentu yang mau menawarkan pembelian motor itu karena si bapak ini nggak sanggup nih, misalkan lanjutin. Mau deh saya beli, tapi leasingnya nggak tahu nih Pak. Nah kira-kira itu apa tuh Pak dampaknya? Itu gini, saya bicara dulu masalah prinsip dasar dulu dari dari perjanjian pembiayaan. Prinsipnya adalah kan harus sepakat. Jadi sepakat dulu tuh, tadi saya Harus bilang. sepakat ya. Kemudian objek pembiayaannya jelas. Objeknya jelas, sepakat. Ya, harus ada prinsip transparansi, keterbukaan, memberikan data dan informasi. Nasabah dan leasing ya Pak? Ya, terus terakhir adalah tidak melanggar hukum. Waduh. Itu prinsipnya tuh, tidak melanggar hukum. Prinsipnya yang disyaratkan oleh OJK. Baru sepakat tuh terjadi suatu
suatu perjanjian pembiayaan. Nah kalau misalnya tadi itu juga sepakat itu bahwa pada saat akad kredit, namanya akad ya, akad sah ini, akad sakral ya, Pak. akad nikah aja tuh harus bener-bener sakral. Betul, karena kan sakral judulnya kan akad. Akad kredit aja tuh Mbak juga sama harus ya, dengan kesungguhan ya kan, dengan bahwa memang di awalnya sudah ada perjanjian tidak akan menggadaikan, tidak akan mengoper alih. Bahkan itu termaktub di pasal 36 tuh. Waduh. Pasal 36 fidusia itu sudah dia menyampaikan bahwa tidak diperbolehkan menggadaikan, mengoper alih ya kan, bahkan itu juga menyewakan tanpa ada persetujuan tertulis dari si pembiayaan itu sendiri. Kurang lebih begitulah. Jadi sebenarnya ya? Boleh nggak sih sebenarnya? Ya boleh, tapi harus ada perjanjian persetujuan tertulis. Secara sah ya. Sah, ada koridornya lah gitu. Tapi kalau serta-merta dia melakukan sendiri, artinya dia sudah nasabah itu ya one prestasi ya. Jadi mengingkari perjanjian. Perjanjian yang dari awal. Berkhianat ya Pak ya. Yalah kalau bahasa anak-anak sekarang berkhianat ya. Berkhianat tuh. Wah nggak boleh Sobat Honda kalau misalkan oper alih itu berarti nggak baik ya Pak, tanpa sepengetahuan leasing. Ya, karena menyalahi kesepakatan awal. Menyalahi kesepakatan awal, tidak boleh berkhianat Sobat Honda. Oh gitu ya? Iya nggak boleh Pak, nggak baik gitu ya. Ini kayaknya curhat nih. Berkhianat siapa yang berkhianat malah? Ya kita sealin aja lah Pak ya. Oke, nah tapi kalau misalkan case sendiri nih dari Pak Rudi, ada nggak sih Pak mengenai kredit motor gitu dari si nasabah, kira-kira untuk seringnya tuh terjadi seperti apa sih? Oh, ada ya, mungkin dari sekian banyak nasabah itu ada case-case yang biasa terjadi itu atas nama. Atas nama itu ya dari sejak awal si nasabah itu memang tidak berniat punya kendaraan motor. Oke, tapi atas nama motornya buat orang lain misalnya. Oh gitu. Jadi dia meminjamkan namanya gitu ya. Ya, padahal itu udah jelas-jelas dia tadi prinsip dasar awal tadi melanggar hukum kan. Dia tidak ada keterbukaan tadi itu dari awal udah salah tidak keterbukaan. Nah, ini juga bahaya, sangat-sangat bahaya. Kalau orang bilang cari penyakit kalau gitu. Waduh, cari penyakit ya Pak. Cari penyakit. Kacau tuh. Apalagi sudah masuk ke ranah hukum kan, kompleks sekali. Atas nama, menggadaikan, hal-hal yang tidak diperbolehkan. Kan kita kan namanya perjanjian pembiayaan kan harus sepakatnya atas dasar sepakat, saling terbuka. Tadi saya bilang, saya udah berulang-ulang tuh saya sebutkan. Semoga Sobat Honda ini ya Pak ya bisa dapat belajar dari case-case yang sudah kita sebutkan. Oke, nah mungkin nih dari Pak Rudi sendiri ada nggak nih Pak untuk tips and trick bagaimana supaya Sobat Honda di rumah mungkin dapat melakukan kredit yang sehat? Ya, sebelum saya sampai ke trik kayak gitu, trik yang disampaikan tadi Mbak Lala, mungkin juga kita harus melihat bahwa prospektif kita melakukan pembiayaan itu sebenarnya ingin meningkatkan ekonomi Indonesia ini lebih baik. Jadi bila mana kita melakukan one prestasi, apalagi dibarengi dengan hal-hal yang berbau-bau pidana gitu ya kan, ya rasanya akan menciptakan kredit macet. Ya, kalau kredit macet bayangin aja. Apa ya, tuh Pak kredit macet? Ya kredit macet, pembiayaan kita macet, ya mungkin ekonomi secara nasional ini akan juga terganggu juga. Gitu. Kita tidak hanya bisa melihat kita secara mikro, tapi secara makro akan juga terganggu. Oleh karenanya dari saya pesannya ya gunakan fasilitas pembiayaan ini secara baik sesuai dengan kebutuhan. Ya kan? Kalau kita butuhnya motor, ya motor. Kalau kita butuhnya Honda, ya Honda. Gitu. Kemudian juga dari sisi angsuran, sesuaikan tadi dengan kemampuan si nasabahnya ya. Nasabah, termasuk dengan tenornya tadi. Sesuai dengan kemampuan dari nasabahnya, sehingga kita kredit motor itu punya manfaat, punya manfaat. Dan unit yang kita punya itu juga menjadi produktif. Jadi kembali lagi ke si nasabahnya sendiri ya Pak, si konsumen sendiri. Kembali ke kebutuhan ya Pak, yang kebutuhan, kemampuan, karena dua ini adalah faktor yang sangat penting kalau misalkan Sobat Honda ingin melakukan kredit motor. Jangan sampai melakukan kesalahgunaan ya Pak tadi.
jadi masuk ke jalur hukum. Oke. Wah, informasinya sangat bermanfaat sekali nih Pak untuk sahabat Honda di rumah. Semoga bermanfaat. Mungkin ada juga nih sahabat-sahabat Honda yang mau melakukan kredit motor. Tadi udah dipelajari langsung dengan Pak Rudi ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Oke. hanya sedikit saja. Waduh, sangat panjang sekali hari ini. Panjang ya? Saya ditemani oleh Pak Rudi. Oke, sebelum waktu kita berakhir nih, mungkin Pak Rudi ada mau menambahkan lagi nggak nih Pak? Oh iya, Pesan untuk sahabat Honda di rumah. Saya lupa tuh. Ya, tadi dari kejadian tadi case-case yang masalah yang ya berkaitan dengan hukum atau uang prestasinya si nasabah, mesti diingat juga tuh. Apa tuh Pak? Kita sekarang itu lagi gencar-gencarnya SLIC. Slick. Wah, apa tuh SLIC Pak? Slick. itu sistem layanan informasi keuangan. Waduh. Jadi kalau kompleks sekali. dulu ada BI checking kayak gitu, sekarang SLIC jadi OJK. Oh, jadi Nah itu slick ya Pak ya? penting, sangat penting sekali ketika kita misalnya wan prestasi atau kita gagal bayar, apalagi kita bermasalah, itu akan menghambat kita pada saat kita melakukan transaksi lain. Oke. Ya kita misalnya, oh udahlah, kredit motor bermasalah, tidak hanya sampai di situ, karena record kita akan ke record tuh si nasabah Record tersebut. si nasabahnya Ke ya? record, di SLIC kelihatan, oh nasabah ini bermasalah kredit panci misalnya. Oh, iya. Sampai kredit panci pun jadi masalah. Waduh, telat bayar Nah masalah itu ya yang Pak? unitnya ini ya akan ke record karena kita memang udah era digital, sistem kita udah rapi semua, jadi seluruh orang akan kelihatan tuh. Oke, jadi Rapotnya kelihatan banget. Itu sih Oke. mungkin ya. Semua terekap dalam Slick gitu ya? Ah, iya, Oke, iya, iya. Wah, sangat penting sekali tuh Pak untuk Baik. memperhatikan Slick ya. Jadi rekor si nasabah akan terekor di Slick tersebut. Oke, gitu. wah penting sekali nih informasi dari Pak Rudi. Oke, Pak Rudi, Lala mau mengucapkan terima kasih karena Pak Rudi Sama-sama, sudah Mbak menemani Lala nih di Asap Podcast. Nah, sebelum berakhir nih Pak, kita ada sedikit bingkisan untuk Pak Rudi. Baik. Untuk Terima kasih ya kenang-kenangan loh. Mbak Lala, terima kasih San Prima. Sama-sama. Terima kasih juga Pak David. Ya, Pak David yang sudah mengundang saya. Iya. Ya, semoga San Prima tambah sukses ya. Amin, Terima amin, kasih, amin. salam sehat buat teman-teman semua. Salam sehat juga, semoga Makasih, Mbak Pak Lala. Rudi tetap sukses selalu bersama Adira ya Pak. Baik, makasih Mbak Lala. Oke, nah sahabat Honda, kita udah banyak belajar, banyak ngobrol-ngobrol sama Pak Rudi. Nah kira-kira kita akan ada tamu siapa lagi ya di video berikutnya. Sampai berjumpa, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dadah!